Halo, ketemu lagi kita dalam bab 11. Di dalam bab 11 ini kita akan membahas mengenai business to consumer dalam praktek digital marketing. Tujuan pembelajaran kita adalah, pertama, memahami perilaku konsumen secara online, lebih spesifik mengenai profil konsumen dan juga pengalaman online konsumen yang membentuk dan mempengaruhi perluasan dari bagaimana seorang konsumen sebagai individu mereka ingin lebih engage atau memiliki keterlibatan dengan digital marketplace. Kemudian kedua adalah menjelaskan perkembangan online retailing dan juga mendeskripsikan berbagai macam tipe online retailing dan mendeskripsikan beberapa tipe aktivitas dan juga strategi dalam online retailing. Yang ketiga, memulai perkembangan untuk memahami perspektif retailer dalam implikasi pembuatan strategi dalam perdagangan secara online dalam pasar konsumen. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita memahami terlebih dahulu definisi dari business to customer atau bisnis ke konsumen. Business to customer di sini adalah transaksi komersial yang terjadi antara organisasi dan konsumen. Mungkin Anda sudah tahu contohnya. Contoh paling mudah adalah misalnya Nike e-storefront, store yang dibuka oleh Nike secara online, menjual langsung produk Nike secara retail atau secara eceran langsung kepada konsumen. Begitu juga dengan berbagai macam produk-produk yang dijual melalui marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian juga toko-toko yang menjual produk secara retail di fashion ataupun buku secara online seperti Amazon. Ada banyak contoh yang bisa Anda temui terkait dengan perusahaan yang melakukan bisnis langsung ke konsumen secara individu. Dua hal yang akan kita pelajari dalam hal perspektif berkaitan dengan business to customer, kita akan mencoba melihat dari perspektif konsumen. Perspektif konsumen di sini adalah bagian-bagian yang akan fokus pada memahami konsumen secara online, misalnya mengetahui profil mereka, kemudian menemukan faktor apa sih yang mempengaruhi mereka supaya mereka mau berbelanja online, dan juga supaya meningkatkan pengalaman belanja mereka, supaya terbentuk pula keinginan untuk belanja. Dalam perspektif perusahaan, nanti kita akan pelajari mengenai perkembangan online retail itu seperti apa, kemudian tipe-tipe strategi yang dilakukan oleh online retail, termasuk juga faktor yang mempengaruhi bagaimana retailer mengembangkan aktivitas retailing, termasuk tantangan yang dalam hal manajerial dan juga strategik. Kita akan mulai dari memahami perspektif konsumen. Menurut Doherty dan Ellis Chadwick 2006, menyampaikan bahwa ada banyak literatur berkaitan dengan mencari tahu mengenai perilaku konsumen dan variabel-variabel yang mempengaruhi mereka belanja online. Adapun kita akan mempelajari terlebih dahulu dua kategori secara luas berkaitan dengan perilaku konsumen. Dilihat dari studi terhadap profil konsumen dan kedua adalah studi terhadap pengalaman konsumen. Berkaitan dengan studi terhadap profil konsumen, kita akan membagi lagi profil tersebut dalam dua subkategori yang berbeda. Yang pertama adalah klasifikasi, variabel klasifikasi, dan yang kedua adalah variabel karakter. Variabel klasifikasi di sini adalah atribut personal yang cenderung stabil atau tetap selama hidup dari individu atau konsumen dan mengalami perubahan yang lambat dalam jangka waktu yang ada. Variabel ini biasanya berguna bagi seorang pemasar untuk membantu pemasar mengidentifikasi kelompok yang ditarget atau konsumen yang disasar. Dalam tabel 11.1 akan dijelaskan mengenai profil konsumen dan variabel klasifikasinya. Variabel profil tersebut terdiri dari usia, pendidikan konsumen, kemudian status kerja dari konsumen, jenis kelamin, geografi, dan ukuran rumah tangga. Saya akan mulai dari usia.
Usia seorang konsumen akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses teknologi, kemudian literasi terhadap penggunaan komputer, dan pada akhirnya akan mempengaruhi mereka juga dalam menggunakan internet sebagai bagian dari cara belanja secara rutin. Pada contohnya kalau anak kecil, misalnya balita ataupun anak-anak di bawah SD seperti TK dan SD di usia-usia awal, mereka cenderung tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan anak SMP, SMA, atau bahkan yang lebih besar seperti bekerja, sehingga membuat mereka tidak bisa menjadi konsumen yang efektif dalam belanja online. Kemudian kedua adalah pendidikan. Pendidikan bisa mempengaruhi seseorang dalam memiliki kemampuan untuk menggunakan internet. Mahasiswa universitas biasanya memiliki kemampuan lebih dalam menggunakan teknologi untuk berbelanja, dan hal itu juga dipengaruhi dengan keharusan bagi mereka untuk menggunakan internet itu sendiri. Kemudian status pekerjaan dari konsumen itu sendiri. Contohnya, seorang yang bekerja di perusahaan terbiasa menggunakan internet, kemudian dia akan lebih mampu untuk melakukan belanja online karena sudah terbiasa. Lalu, gender atau jenis kelamin. Menurut penelitian sebelumnya, jenis kelamin pria biasanya lebih menyukai melakukan pembelian secara online. Misalnya, mereka melakukan pembelian tiket secara online dibandingkan wanita. Tetapi, trennya sekarang mengalami perubahan di mana menurut studi oleh Comscore 2014, wanita sebanyak 57% melakukan pembelian secara online. Dan tren ini semakin meningkat dengan spesifik karena wanita berdasarkan penelitian tersebut juga dikatakan sebanyak 83% pembelian itu dilakukan oleh wanita menurut Bicknell 2013. Letak geografi merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Biasanya orang melakukan pembelian ketika dia berada di perkotaan, tetapi menurut penelitian saat ini lebih banyak orang yang bekerja dan tinggal di daerah yang suburb area atau daerah pinggiran karena jauh dari perkotaan di mana mereka belanja yang justru melakukan lebih banyak pembelian online. Kemudian ukuran rumah tangga. Ukuran rumah tangga adalah faktor yang dipengaruhi oleh jumlah orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi pengambilan keputusan di rumah. Menurut studi, anak-anak di Eropa dan remaja di Eropa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembelian berkaitan dengan komputer. Profil variabel lainnya didapatkan melalui tipe rumah tangga, pendapatan, mobilitas, ras, dan juga etnisitas. Dalam tipe rumah tangga di sini menggambarkan serupa dengan family life cycle, di mana di dalamnya ada single person, termasuk juga ketika keluarga berada dalam proses honeymoon dan seterusnya. Di sini digambarkan ketika single person, biasa orang lebih banyak menggunakan internet dalam pencarian pembelian produk, kemudian ketika keluarga sudah memiliki anak, berdasarkan riset juga lebih banyak orang yang menggunakan internet untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dalam pendapatan, di sini pendapatan berpengaruh terhadap keinginan atau kekuatan untuk melakukan pembelian dan juga mempengaruhi individu mengakses internet. Dari hasil data di UK, bahwa orang dengan pendapatan yang lebih tinggi seperti AB dalam kategori C1 dan C2 lebih banyak melakukan akses internet untuk melakukan pembelian dibandingkan yang berada dalam kelompok D dan E, sehingga menyatakan bahwa pendapatan secara positif berkaitan dengan keinginan atau kecenderungan untuk membeli secara online. Mobilitas berkaitan dengan kemampuan target untuk terdorong melakukan pembelian online. Mereka yang berada dalam populasi makro biasanya kurang terakses dengan publik dan private transport, tetapi lebih memiliki keinginan untuk melakukan proses pembelian online. Berdasarkan race, ras, dan ethnicity mempengaruhi akses teknologi dan juga ekonomi. Di Amerika Serikat, sejumlah orang Amerika Afrika mengakses internet meningkat 50% dalam sektor populasi lebih besar daripada orang-orang Kaukasia dan Hispanik. Bagian kedua dari profil konsumen adalah variabel karakter. Keinginan membeli customer itu dipengaruhi oleh karakter customer juga, yang secara langsung di dalam pembahasan ini akan memahami dan mengidentifikasi atribut-atribut persepsi konsumen
kepercayaan, dan sikap konsumen yang mempengaruhi perilaku mereka secara online, dan juga membentuk niat untuk melakukan belanja online. Sebagai contoh, apakah mereka memiliki karakter innovativeness, enjoyment ketika menggunakan internet, memiliki keterampilan, pengalaman, dan juga emosi tertentu yang mengajak mereka untuk memiliki cenderungan untuk belanja secara online. Dalam gambar ini kita melihat gambar 11.4, model bagaimana karakter variabel dari konsumen itu berinteraksi. Kita akan mencoba melihat mulai dari karakter variabel bahwa konsumen itu memiliki beberapa karakter tertentu yang akhirnya nanti mempengaruhi keinginan mereka untuk berbelanja online. Karakter mereka yang berupa innovativeness, kemudian memiliki skill dan kepercayaan diri, serta menikmati baik itu berbelanja online dan offline, itu akan membentuk kepercayaan mereka mengenai internet. Ketika mereka punya skill, mereka punya keterampilan, mereka tahu cara mengoperasikan, akan membentuk kepercayaan mengenai internet. Kepercayaan melalui internet itu akan membentuk sikap tertentu yang berpersepsi bahwa hasil dari online shopping itu selalu positif. Dan attitudes atau sikap akan mempengaruhi niat mereka untuk belanja online. Niat belanja online yang dilakukan oleh customer akan menciptakan pengalaman belanja online, dan itu akan kembali lagi mempengaruhi persepsi mereka dalam karakter variabel dalam pembelanjaan online. Berikut ini adalah susunan variabel yang membentuk sikap konsumen terhadap internet dan juga meningkatkan niat beli. Pertama, ada keamanan dan privacy yang disediakan dalam informasi oleh perusahaan. Jadi, customer mengharapkan perusahaan bisa menyediakan informasi yang mereka ketika menyediakan informasi yang detail buat perusahaan, termasuk informasi finansial, itu tersimpan dengan aman di perusahaan. Kemudian, mereka menghindari risiko. Ada 6 kunci risiko yang dihadapi oleh customer menurut BOR 1960 yang mempengaruhi niat beli customer. Pertama, ada risiko finansial, kinerja produk, sosial, psikologi, fisik, dan juga waktu serta takutnya kehilangan rasa nyaman. Nah, contoh finansial adalah takut mereka ketika sudah transfer atau sudah memotong pembayaran, produk tidak dikirim. Kemudian kinerja produk, mereka takut risiko bahwa ada produk yang sampai di mereka tidak dalam kinerja dan tidak beroperasi dengan baik misalnya. Kemudian ada time and convenience loss, mereka menghabiskan banyak waktu ketika belanja online, misalnya websitenya loadingnya lama. Itu adalah risiko-risiko yang ditakutkan oleh customer sehingga diharapkan perusahaan bisa menyediakan menghindari risiko-risiko tersebut dalam proses pelayanan dengan customer. Yang ketiga adalah kepercayaan. Dimensi kepercayaan termasuk juga kemampuan service provider untuk menyediakan produk performance yang baik, mempersiapkan reputasi perusahaan dengan baik, dan juga meningkatkan kepuasan serta sesuai dengan persepsi atau ekspektasi customer, itu hal yang penting. Kemudian perceived usefulness bicara mengenai niat untuk beli dan definisikan sebagai kemampuan seorang individu sebagai customer berpersepsi bahwa teknologi itu akan berguna buat mereka, meningkatkan kinerja mereka. Jadi dengan menggunakan teknologi, mereka jadi lebih cepat, akan lebih instan, lebih hemat waktu, lebih efisien dan efektif. Ease of use adalah persepsi bahwa dengan menggunakan teknologi, mereka akan terbebas dengan usaha yang lebih berat dan menemukan bahwa teknologi itu mudah digunakan. Dalam sisi persepsi customer, selain kita bicara tadi tentang profil customer, kita juga akan bicara mengenai pengalaman customer untuk belanja online. Yang diharapkan oleh customer dalam belanja online adalah pengalaman yang positif dalam hal kenyamanan, layanan yang disampaikan, dan keamanan website yang telah ditemukan meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Szymanski dan Hayes 2000. Di sini kita bisa melihat juga bahwa desain website, kemudahan navigasi dalam website, kemudian tingkatan layanan yang baik, termasuk juga nilai produk yang baik, ditemukan meningkatkan loyalitas customer dan memperluas pengalaman mereka dalam belanja online menurut Wolfenbarger and Gilly tahun 2003. Kita akan lebih banyak membahas mengenai pengalaman customer dalam slide-slide berikutnya.
Pada akhirnya kita mencoba untuk melihat dua platform penting untuk menciptakan nilai secara elektronik menurut Nichols dan Watson 2015. Pertama adalah struktur perusahaan harus mengalami suatu dinamika yang banyak hal yang harus berubah. Ya. Menurut Porter 2001 mendeskripsikan harus ada integrasi dan juga dampak yang signifikan terhadap value chain dari secara elektronik. Dampak integrasi tersebut antara lain adalah harus membuat pengambilan keputusan yang cepat, lebih fleksibel, dan bisa mencoba untuk meng-hire spesialis e-management dan capital investment. Jadi memang secara struktur tradisional, misalnya kita secara birokrasi harus melewati tahap-tahap apa, tapi kita juga ketika masuk dalam dunia online, kita harus memastikan kita mengangkat beberapa tahap atau semua orang lebih mudah lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Kemudian marketing and sales di sini berguna bagi perusahaan untuk membuat suatu strategi yang lebih fokus untuk fokus pada customer dan juga fokus dalam membuat strategi komunikasinya dan mendapatkan stream revenue atau pendapatan. Stream revenue bisa didapatkan melalui iklan, kemudian penjualan produk, transaksi fee transaksi, dan juga subscription. Demikian pembahasan kita terkait dengan B2B, B2C. Terima kasih sudah mendengarkan.